Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema pernikahan dalam Islam bersama saya Muhammad Kasim SPD, guru UPT SMA Negeri 5 Parepare. Nah, baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli pernikahan. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Yang kelima, meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, bersama-sama doa dimulai. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita tadarus Quran surah Ar-Rum ayat 19 sampai 21. Maka bagi anak-anakku silahkan membuka Al-Qur'annya masing-masing sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, apa yang muncul dalam benak Anda ketika mendengar kata pernikahan? Nah, betul sekali. Ya, inilah aktivitas atau sesuatu yang sering muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang muncul dalam benak kita, yang sering kita temui dalam proses pernikahan. Nah, baik, anak-anakku sekalian, mari kita melihat pengertian pernikahan. Menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari sini, dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa adanya ikatan antara wanita dan pria secara resmi, baik menurut undang-undang maupun agama, adalah konsep dari pernikahan itu sendiri. Baik, selanjutnya hukum-hukum nikah adalah yang pertama, ada hukumnya sunnah. Kapan hukum sunnah itu berlaku? Ketika hukum atau menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Jadi selama kita masih mampu menahan diri kita untuk tidak berzina, terjerumus ke dalam lembah perzinahan, maka hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin, sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, inilah yang terjadi ketika misalnya kita sudah khawatirkan diri kita terjerumus ke lembah perzinahan, maka sebaiknya menikahlah. Yang ketiga adalah mubah, artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. Yang keempat adalah makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi hanya memiliki bekal atau biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, hukum pernikahan adalah haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Nah, di dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya memberikan tuntunan kita di dalam memilih pasangan. Yang pertama
adalah limaliha karena hartanya. Yang kedua adalah linasabiha karena keturunannya. Kemudian yang ketiga adalah lijamaliha karena kecantikannya. Dan yang keempat adalah lidiniha karena agamanya. Maka utamakanlah agamanya. Maka ketiga hal ini pasti akan ikut kepada pasangan kita nantinya. Baik, ya. Dalam ketentuan pernikahan, rukun pernikahan dan syarat pernikahan menjadi sesuatu yang urgent dalam kehidupan kita. Karena inilah yang akan menentukan sah atau tidaknya pernikahan itu. Nah, yang pertama, rukun pernikahan adalah yaitu calon suami. Calon suami harus benar-benar laki-laki. Calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, tidak terpaksa. Yang keempat, calon suami diketahui jelas identitasnya. Kemudian yang kelima, tidak sedang melakukan perjalanan ihram. Yang kedua, calon istri. Calon istri, syaratnya calon istri adalah istri benar-benar perempuan. Calon istri bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon suami, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Selanjutnya adalah calon istri diketahui jelas identitasnya, kemudian tidak sedang melakukan ihram atau masa iddah. Yang ketiga, syarat dari pernikahan adalah wali. Nah, syaratnya wali, yang pertama adalah Islam, balik, berakal sehat, merdeka, bukan seorang budak, laki-laki, tidak sah wali dari perempuan, kemudian adil. Nah, urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara ibu, paman, anak laki-laki paman. Kemudian, bagi perempuan yang tidak memiliki wali, maka wali ataupun misalnya meninggal dunia, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama atau KUA atau biasa kita sebut dengan wali hakim. Kemudian dua orang saksi syaratnya harus Islam, balik atau sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi saksi pada pernikahan. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka atau bukan seorang budak. Yang kelima adalah laki-laki, tidak sah saksi dari perempuan. Kemudian yang selanjutnya adalah adil, bukan orang-orang fasik. Kemudian yang terakhir, ketentuan dalam rukun syarat pernikahan adalah sigot atau ijab kabul yang biasa kita ucapkan dalam proses pernikahan. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, yuk kita scan barcode berikut ini, kemudian kita berlatih di rumah kita masing-masing. Nah, sebuah pepatah untuk penutup pada pertemuan kita pada kesempatan ini adalah laki-laki yang mataru ada akan kalah sama yang mempetu ada. Terima kasih atas kesempatannya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi kita untuk mengetahui konsep pernikahan di dalam Islam, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.